Di video kali ini saya akan bahas contoh soal TKA Bahasa Indonesia SMA dengan kompetensi pemahaman inferensial, subkompetensi memprediksi lanjutan atau akhir, uraian, atau cerita berdasarkan bagian tertentu dalam teks. Di websitenya, contoh soal untuk subkompetensi ini itu ada 3 soal. Yuk kita lihat soal yang pertama. Yang ditanyakan adalah apa yang akan terjadi jika tokoh aku tidak datang ke rumah I. Jika tokoh aku tidak datang ke rumah I, berarti di ceritanya adalah si aku datang ke rumah I. Di sini pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih 1. Berarti ada beberapa kemungkinan tokoh aku nggak datang ke rumah I. Ini kita pakai teknik baca scamming. Burung itu orang desa ini juga pasti tahu bahwa saatnya musim madungi. Besok kamu menghadap, sampaikan bahwa kamu bantu ayah. Oke. Terpana, jawaban ayah benar-benar membuatku. Oke. Bagaimana kalau aku ke rumah Iyeku? Oke, di sini nih. Aku datang ke rumah Iye. Esok harinya sepulang sekolah, aku ayunkan sepedaku menuju rumah Iyeku. Nah, berarti dari sini. Mulai dari sini. Kenapa kamu lesu? Ia menanyakan keadaanku. Aku pun menceritakan semuanya kepada Iye. Ya sudah, tidak usah sedih, nanti aku sampaikan pada ayahmu. Kau ke dalam dulu. Jadi ini tuh ceritanya si ayah minta aku untuk enggak sekolah dulu karena lagi musim madongi. Tapi aku ini mau mengikuti perlombaan, jadi dia harus sekolah karena masih banyak materi yang belum aku paham. Jadi kan ada lomba. Jadi dia harus mempersiapkan dirinya untuk ikut lomba. Kita lihat pilihan jam pertama, Ia akan datang menasihati ayah karena melarang tokoh aku untuk belajar. Ini enggak ya? Karena ini tuh yang terjadi kalau si aku datang ke rumah Ia, sedangkan yang ditanyakan adalah yang sebaliknya. Kemudian yang pilihan kedua, tokoh aku akan kehilangan kesempatan belajar untuk mengikuti apa? Itu lomba kali ya. Ini bisa jadi mungkin kita lihat yang ketiga, ayah akan tetap melarang tokoh aku untuk belajar dan mengikuti lomba. Ayah akan tetap melarang. Ini kayaknya benar. Kemudian yang D, permasalahan tokoh aku dan ayah akan berlarut karena tidak terselesaikan. Jadi bisa jadi. Kemudian yang tokoh aku tidak akan bisa fokus untuk belajar. Oke, jawabannya kayak bener semua ya. Yang jelas gak bener itu yang pertama. Kita lihat lagi nih. Kalau akunya ini gak datang ke rumah I, berarti kalau si aku gak datang ke rumah I, berarti ada kemungkinan dia gak bisa ikut lomba. Jadi tokoh aku akan kehilangan kesempatan untuk, nah ini benar. Kemudian ayah akan tetap melarang. Kan kalau misalkan si aku nggak datang ke rumah I, si ayah emang melarang tokoh aku untuk, oh enggak, si ayah nggak tahu kalau dia, oh di sini di ceritanya itu nggak dikasih tahu si ayah ini tahu atau enggak si akunya mau lomba. Tapi terlepas dari itu, si ayah itu minta aku untuk gak sekolah karena lagi musim madongi, bukan karena si akunya mau ikut lomba. Jadi ini jawabannya gak benar. Terus yang D, permasalahan tokoh aku dan ayah akan berlarut karena tidak terselesaikan.
Kalau si aku, ya iya sih, kalau si akunya nggak datang ke rumah Iye, dia akan mendem masalahnya sendiri, nggak mencoba untuk menyelesaikan masalah karena dia tahu kalau nih aku sadar ini adalah perbuatan yang tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kalau dia nggak ke rumah Iye, masalahnya nggak akan selesai. Dan kemudian yang toko aku tidak akan bisa fokus untuk belajar. Ini kayak yang benar. Tapi kalau diperhatikan lagi, tokoh aku tidak akan bisa fokus untuk belajar dan kan dia otomatis gak bisa ikut mempelajari materi untuk lomba. Jadi bukannya gak bisa fokus untuk belajar lagi, tapi dia gak akan bisa belajar. Jadi jawabannya adalah yang B dan soal selanjutnya. Pertanyaannya adalah peristiwa apa yang mungkin akan terjadi kepada sahabatnya jika tokoh saya, pada sahabatnya, jika tokoh saya tidak ikut mencari jangkrik pada malam tepat atau tidak tepat. Berarti di cerita itu kejadiannya adalah saya ikut sahabat mencari jangkrik. Kedua-duanya pemirsa kata keluarga, saya harus berjalan ke kota tempat kerja yang baru sekolah ataupun karena tertinggal di malam. Saya bertemu malam yang menjadikan dia walaupun pas sampai paragraf kedua ini belum bahas cari jangkrik. Masuk paragraf 3, saat malam memperhatikan belajar, setelah belajar dia menyusul pulang karena di paragraf ketiga. Dia menyuruh saya pulang karena hendak mencari jangkrik. Saya langsung menyatakan ingin ikut, tapi dia keberatan. Saya dan ibunya pun melarang. Terus, saya tidak pernah menyalahkan saya. Malam itu saya nekat dan sahabat saya itu akhirnya tidak kuasa menolak. Yang coklat apa yang dikenakannya. Karena ini lagi cari jangkrik malam hari, jadi pakai obor. Ada obor di sini, terus nih api mencoba benda membakar punggung saya. Setelah itu melepaskan seragam cowok dari bagian punggung saya. Baju yang saya kenakan habis sepertiganya. Sahabat saya itu tanggap seragam pramuka coklatnya melihat saya mulai menangis dan memanggil karena kesakitan dan kedinginan. Dia menggendong saya. Tetap tenang, napasnya melulu pelan tapi rasanya juga. Kita lihat pilihan jawaban yang A. Sahabat tokoh saya masih memiliki seragam pramuka untuk dipakai. Ini tepat ya. Soalnya di sini seragam pramuka si sahabat itu dipakai buat melingkupi tubuh saya. Kemudian yang kedua, punggung sahabat tokoh saya tidak akan memiliki luka bakar. Ini tidak tepat. Karena yang punggungnya kebakar itu adalah si saya. Di mana ya? Nah, punggung saya. Kemudian yang ketiga, sahabat tokoh saya akan mencari jangkrik tanpa perlu berlari. Iya, karena si sayanya nggak ikut. Karena ketika sama saya itu berlarinya ini. Dia mengira saya lalu berlari. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Yang ditanyakan adalah kalimat yang tepat untuk mengakhiri uraian pada paragraf keempat. 1, 2, 4. Dengan kondisi bumi yang semakin menghadapi tantangan besar seperti pemanasan global, polusi, kelangkaan sumber daya
keanekaragaman hayati, penerapan teknologi hijau adalah keharusan. Melalui teknologi hijau, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup. Kita lihat pilihan yang pertama, pada sisi lain, teknologi hijau memunculkan deforestasi dan polusi. Nih, enggak dong. Karena di sini, teknologi hijau dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sedangkan deforestasi dan polusi itu dampak negatif. Jadi ini berlainan, enggak sejalan. Kita lihat yang B. Sehingga dampak negatif lingkungan berdampak pula pada kualitas hidup. Ini agak rancu ya kalimatnya ya. Harusnya kan ini upaya untuk mengurangi dampak negatif lingkungan. Tapi di sini kayak yang pro ke dampak negatif lingkungan. Jadi sama ini bertentangan sama maksud dari paragraf keempat. Kemudian yang C. Di samping itu teknologi hijau dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi yang mendatang. Oke, di samping itu ini sesuatu yang positif ya. Hal baik dari teknologi hijau. Jadi ini bisa jadi kemungkinannya. Kemudian kita lihat dulu yang D, di samping itu bumi yang menggunakan teknologi hijau akan semakin menghadapi tantangan besar. Teknologi hijau itu kan solusi. Jadi bukan masalah. Jadi nggak nyambung kalau dihadapkan dengan akan semakin menghadapi tantangan besar. Kemudian yang E, jadi teknologi hijau berperan hilangnya. Nah ini juga teknologi hijau kan mengurangi dampak. Kalau menghilangnya keanekaragaman hayati itu mendukung dampak negatif. Berarti ini bukan, berarti jawabannya adalah yang C. Karena yang lainnya itu bukan sesuatu yang positif tentang teknologi hijau. Oke, sudah selesai pembahasan contoh soal TKA Bahasa Indonesia SMA. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, bermanfaat, dan bisa digunakan ketika mengerjakan soal TKA Bahasa Indonesia nanti. Terima kasih.